Pertanyaan apa Lombok? Ya, ada 3 kejadian yang membuat keyakinan saya mantap sampai ke RDAY ini. Setelah mengamalkan apa yang saya lihat di YouTube-nya Pak Haji, ya yang pertama terkait dengan kontol mengontol tadi Pak Haji. Jadi Apa? mohon maaf, Apa? kontol mengontol. Jadi Apa? Ulang lagi. terkait dengan kontol mengontol Pak Haji. Oh iya. Jadi saya sangat kepingin sekali untuk ke RDAY, namun terkendala dana. Jadi Emang rumahnya di mana? di Lombok Tengah Pak Haji. Lombok Tengah. Iya. Kok bisa nyampe sini? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya begini Pak. Saking kepinginnya saya kemari, akhirnya saya mengamalkan apa yang disarankan di video itu, bahwa uang 100.000 itu saya masukkan ke saudara kontol tersebut. Saya jepit Pak Haji. Nah, setelah saya jepit, bukan ponakan. Setelah saya jepit itu dengan niat supaya bisa sampai kemari, alhamdulillah atas izin Allah, paginya itu saya ditelepon untuk dikasih uang untuk berangkat ke sini Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti kontol Bapak manjur. Alhamdulillah masih normal Pak Haji. Bolehkah ibu-ibu pinjam? Ya, buat tempit uang yang Iya, maksudnya ibu-ibu nih bawa duit masing-masing, naruh di alat kelamin Bapak. Ngempit, ini ada 60 orang. bisa lecet Pak Haji. Itu yang pertama Pak Haji. Kemudian yang kedua, setelah saya bersama istri bersama-sama mengamalkan tersebut, anak saya yang paling kecil itu tidak bisa pakai baju. Nggak bisa? Nggak bisa pakai baju karena selembar baju yang ada di sini selalu mengatakan panas, bahkan di sekolah mau dibuka bajunya. Nah, terus dari saya saran itu dibikinnya rompi pakai celana dalamnya istri saya itu, dipakaikan rompi. Akhirnya sekarang apa? Malah bikin pakai baju terus Pak Haji. Anaknya. Wow, tepuk tangan. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, setelah memantapkan keyakinan saya untuk bisa hadir ke sini, saya mau berangkat sholat subuh hari Rabu. Ya, hari Rabu waktu itu saya berangkat sholat subuh jam 4.00. Hujan, angin besar ini Pak Haji. Tapi saya bulat tekad niat, saya harus berangkat ke masjid berjarak 200 meter dari rumah saya. Tapi hujannya besar Pak Haji. Tapi saya amalkan di situ. Ini mohon maaf agak sedikit, kontol besar, besar itu Pak Haji. Kontol besar, besar itu Pak Haji. Jadi mohon hujannya berhenti sampai di masjid begitu. Dan alhamdulillah hujannya berhenti seketika Pak Haji. Ucapnya apa tadi? Kontol besar, besar Pak Haji. Bahasa saya Pak. Coba jangan ngomong bahasa kamu, pakai bahasa Papua. Ucapnya apa? Kontol besar, meme besar Pak Haji. Hasilnya alhamdulillah hujannya seketika mereda dan saya bisa sampai di masjid. Setelah sampai di masjid besar lagi tuh hujan Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Berarti hujan takut ya sama ucapan kamu tadi ya? Oh iya, kemarin kamu di Mandalika toh. Jadi tamunya Pak Presiden. Lu cuma ngucap doang. Kontol gede, memek gede. Hujan berhenti. Ngapain pakai baju aneh-aneh? Pakai itu aja, nggak usah pakai kentang-kentang. Kalah sama Mbak siapa namanya itu Pak Haji. Iya. Dan yang terakhir ada yang datang sebelum saya datang ke sini, ada yang datang, dia sesudah periksa ternyata mohon maaf ibu-ibu payudaranya kanker payudara. Datang tiba-tiba ke rumah, terus saya sarankan rendam saja air celana ibumu, saya bilang.
Ini entah dari mana inspirasi itu tiba-tiba saja di dalam diri saya ada seperti itu. Akhirnya direndam sholat sama ibunya, dan alhamdulillah sekarang tidak jadi operasi, Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Buat bapak dan ibu yang punya saudara atau ibu yang ada kanker payudara, tumor payudara, obatnya satu itu, kedua digosok pakai celana dalamnya ibu sendiri, itu langsung sembuh tanpa dioperasi. Ini udah dipraktekin sama tamu RDI yang kemarin mau jual hotel 200 miliar dan alhamdulillah terkabul. Kalau nggak percaya, ibu buka BH-nya, nanti saya periksa. Ya, pertanyaannya apa lagi? Ya, pertanyaannya alhamdulillah dari yang gimmick-gimmick sudah ada yang terkabul. Namun sebelumnya mudahan anugerah yang sedang saya hadapi ini semoga cepat terselesaikan. Mohon doa dari semua rekan-rekan yang di sini dan Bapak Haji berserta Pak Kiai. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Yati dari Kuningan. Pertanyaannya apa? Saya sudah mandi 9 hari, sudah ngaji 12 juz, terus udah sholat, udah semua itu saya laksanakan. Pertanyaannya ada gak? Saya pengen uang banyak, tapi kenapa belum keluar-keluar? Gak mungkin, uang juga takut sama muka lo. Ya. Disesuaikan dulu ibadah lo. Ya karena saya kan Pak Haji ngurus anak 5, saya nggak punya suami, jadi saya anak gitu. Mah anak, ibadah mah ibadah. Ya. Anak ya anak, lo paksain bikin tajub Allah. Orang-orang mah anaknya 1, lo bisa 5. Syukur, lo mah enggak dengan anak 5 marah-marah di rumah sama tuh anak. Jangan. Iya benar Pak Haji. Betul gak? Iya. Tepuk tangan dong. Saya pengen Pak Haji. Anak tuh titipan Allah. Kalau lo sering omelin tuh anak, yang nitipinnya nggak terima. Contohnya lo nitipin motor di penitipan motor di stasiun, yang dititipin nggak amanah, helm jatuh, motor lecet. Kira-kira besok dia nitipin motor lagi nggak di situ? Enggak. Iya. Udah jangan marah-marah sama anak yang 5. Iya. Tandanya lo nggak bersyukur. Pak Haji, itu anak saya yang di bawah itu sakit. Itu aja yang pakai lun pandan saya kepret-kepret. Ya enggak, pertanyaan lo apa? Ya itu alhamdulillah manjurnya yang itu anak saya sembuh. Ya makanya lo jangan marah-marah sama anak, bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Iya, lu baru HP-nya dipegang anak aja udah marah. Pengen apa, saya kurang, orang-orang kan punya centong Pak Haji tuh. Saya pengen kayak orang-orang gitu. Nggak mungkin, lu suka marah sama anak. Jangan suka marah sama anak. Yang nitipin Allah. Anak tuh titipan Allah. Allahnya nanti. Ya saya jengkel Pak Haji, orang nggak ada yang bantuin, saya banting tulang sendiri gitu. Ya nggak boleh dong, itu kan anak titipan Allah. Lu harus amanah. Iya. Kalau lu masih marah sama anak, nggak bakal lu nasibnya berubah. Begini aja. Iya. Udah jelek, kumel, gitu. Tapi kalau lu sayang sama anak, nanti Allah kasih lu mujizat. Ketemu cowok ganteng kaya raya tajam melintir, kontolnya ngaceng, tapi nggak ngawinin lu, gitu. Ya Pak Haji, saya udah ambil aja duitnya aja. Udah kontol-kontolan, udah memek-memekan, tapi nggak mungkin. Gitu. Iya, enggak, itu udah colak-colek juga enggak kena gitu. Ya karena lo kan galak sama anak. Galak sama anak. Jawab. Iya, galak saya. Nggak boleh. Tepuk tangan dong. Jangan galak sama anak. Anak tuh titipan Allah. Gitu. Ya terus Pak Haji, saya harus gimana gitu? Telanjang bulat di perapatan. Saya udah sholat, udah sholat itu udah kewajiban lu. Nggak bisa lu dengan sholat nuntut-nuntut ke Allah. Allah, saya udah sholat, kenapa nasib gue begini? Itu sholat udah kewajiban lu. Gak usah dituntut. Udah lah, sekarang pokoknya sayang sama anak lo. Peluk anak lo. Nanti ada cowok ganteng kaya raya tajam melintir kontol yang ngacang, tapi nggak ngawinin lo. Gitu. Tugas lo cuma satu, niup kontolnya dia. Kok siapa Pak Haji? Galah, humor. Yo, bapak apa? Bapak apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Imin dari Batu Raja.
Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sakit diabetes dan jantung? Saya penderita jantung sudah 10 tahun. Gampang, Bapak punya istri gak? Punya. Panggil istrinya, suruh jilatin jantung Bapak. Saksinya Kang Nur, saksinya Uje. Tamu RDAY namanya Ricky pribadi. Jantungnya tinggal 16%, pompanya tinggal 16%. Semua dokter udah pada angkat tangan, udah nggak ada harapan hidup. Suruh pulang, suruh di ngajiin, tinggal menyebut mati. Betul kan Nur? Datang kemari dijilat sama istrinya. Sekarang berdiri tegak, kuat, bahkan udah 4 hari. Setiap maghrib itu buka puasa bersama sama saya. Tiap hari dijilat Pak sama istri. Ya, tapi Bapak kalau dijilat nggak boleh ngaceng, makanya dikaretin dulu kontolnya pakai karet gelang. Kalau ngaceng batal. Berapa kali? 99 kali sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 62. Nggak sampai 62 hari, namanya ilmu kucing. Jilat. Sembuh. Bisa? Ya. Kalau diabetes, orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit diabetes. Kalaupun kena, sembuh. Mandi jam 00. Sudah. Nanti kontol kamu ngaceng lagi. Sekarang punya kamu ngaceng nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang kedua, Pak Haji. Hah? Yang pertanyaan yang kedua, saya sudah stream hari Kamis kemarin. Bolehkah saya ikut Sedekah berapa? 10 juta? Ya udah tinggal tulis pakai kertas. Ntar gue panggil. Gue lagi nyari tumbal 1. Enggak lah, lo tulis gitu, Bos. Boleh besok ikut. Ya tulis dulu, mana buktinya tulis di sini nama lo, nomor HP lo. Sudah Nanti saya gua kirim di Bu Aji sama Ya nggak mau, gue maunya pakai kertas kayak gini nih. Oh, nih, itu nih. ditulis lagi ya. Ya tulis, nama lo siapa? Ya. Tulis. Nomor HP lo berapa? Tulis. Bisa? Bisa. Sip. Yuk, Maksudnya Ibu apa? Selamat Ibu malam apa? Bapak. Selamat malam Pak. Ya. Ini kali pertama saya datang ke RDAY. Sebenarnya mengenal RDAY. Namanya siapa? Sisil Pak dari Semarang. Sisil dari Semarang. Ya. Agamanya apa Sisil? Seperti Pak Eko Pak. Kristen Katolik. Katolik. Pertanyaan apa Sisil? Nah ini saya sudah melihat dan mengamalkan YouTube dari Bapak. Apa yang diamalin? Ini minta maaf sebelumnya, itu rapalan Bapak yang AKG sama Apa? Kan gue nggak tahu. alat kelamin laki-laki gede, alat Ya namanya apa alat kelamin laki-laki? Namanya apa? Masalahnya saya nggak menyebut itu Pak, kalau merapalkan ya ini. Ya alat kelamin laki-laki namanya apa? Kontol. Oh iya. Kalau alat kelamin perempuan namanya apa? Meme. Ya. Nah ya. Nah itu kan sebenarnya gini Pak, ini saya kesini, ini baru kali pertama itu juga terpaksa, maksudnya bukan terpaksa, ini pertama ya mungkin suami saya kaget karena loh kok kamu mau ke situ, ya pokoknya ini mungkin ada nggak ngerti ya Pak, kalau di saya itu mungkin tuntunan Roh Kudus ke saya, apa tuntunan Allah ke saya untuk datang ke sini, ya sudah saya aminkan gitu Pak, terus. Sekarang alat kelamin laki-laki namanya apa? Kontol Pak. Nah terus saya kan begini Pak, terus ke sini saya tuh tadi pagi datang ke sini jam 3 pagi, tetapi ternyata sudah sholat tahajud semua, kemudian saya pulang ke tempat saudara di Sawangan jam 2 lebih 30. Saya Ini nomor HP-nya berapa? Pertanyaan terus, apa lagi? Ya, terus di sini itu saya berkeyakinan karena Pak Haji pernah di YouTube ya kalau tidak salah itu apa kata prasangka hambaku, kalau hambaku yakin, aku yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Makanya saya nekat ke sini, terus suami mengizinkan, ya wes, tapi kamu sendiri dulu. Soalnya saya tidak bisa izin dari kantor. Ya sudah. Terus saya datang ke sini dan ini saya
saya Ya. sambil mengamalkan yang tadi Pak, selain mengamalkan yang tadi, saya juga mengamalkan yang alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala itu ya Pak ya. Itu sampai selama di perjalanan itu saya rapalkan terus. Harapan saya itu saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Ini ketemu. Nah ya, ini bersyukur puji Tuhan alhamdulillah Pak. Kemudian selain itu saya juga di lapangan itu selain bertemu Pak Haji ini saya jujur ya Pak, saya ungkapkan bertemu Pak Haji, terus hijab, kemudian apa ya, lupa ini malah. Centong, enggak Pak, centong terus uang bibit. Centong uang bibit. Nah, di perjalanan sampai di kereta, sampai naik kereta Bogor, Depok Bogor sebaliknya gitu, saya rapalkan itu terus Pak. Nah, akhirnya sampai di sini yang jam 2 tadi, 22.30 tadi, saya sudah bisa hijab Pak di bawah. Alhamdulillah. Kemudian, nah di sini saya tuh tanya-tanya sampai kalau ketemu Pak Haji gimana ya. Saya ini tadi sudah pesimis Pak sebenarnya. Wah ini kalau saya nggak bisa tanya langsung sama Pak Haji, saya pulang sia-sia. Terus tanggung jawab moral saya ke suami saya, beban saya ke suami saya. Ini mau nanya bisa. Ya saya berterima kasih. Terus nah ini kan saya juga sudah lega Pak, sudah ketemu Bapak juga. Terus ini ketemu Eko sama-sama dari Semarang. Ya ini terinspirasi Bu Ana. Kalau enggak YouTube-nya Bu Ana yang 2 tahun lalu kalau nggak salah itu. Nah iya itu tak cari ini Bu Ana siapa sih? Terus ternyata prudensial. Iya, juru selamatnya. Iya Pak. Juru terus selamat. Nah ya terus ini pertanyaan saya Pak. Ya. Ini saya ada masalah, terus ada masalah. Ya, pertanyaannya apa sekarang? Yuk, Ya, saya mau ke Jakarta nih. Ya, Saya ada mau berangkat masalah ke Jakarta. Apa? Ya, ada masalah hutang. Kemudian saya menjual tanah Bapak ya, milik Bapak, akan menjual tanah milik Bapak dengan harapan dari tanah itu bisa membantu saya untuk menutup hutang itu, saya. Pak. Kirim ke HP saya. Kemudian yang Kirim ke HP saya dulu. ketiga, Kirim lagi sekarang, saya tunggu. anak saya mau Kirim sekarang. mendaftarkan untuk yang magang, yang kurikulum merdeka. Ibu suwuk, ibu remes alat kelamin ibu suwuk ke mukanya kayak Mas Eko, bisa? Bisa Pak. Ya, praktekin ya. Ya. Sip. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Yuk, sebelum saya jalan ke Jakarta. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin dari Depok Pak Haji. Alhamdulillah, saya memang kemarin kepengen banget Pak Haji sedekah es krim. Alhamdulillah malam ini terwujud, bisa sedekah es krim. Besok insya Allah bisa ikut Pak Haji privat di Aston ya Pak Haji ya. Pertanyaan apa Ibu? Apalagi? Gini Pak Haji, saya nih apa namanya sebenarnya sama juga, ada hutang-hutang yang belum lunas. Kedua ada bangun rumah belum selesai Pak Haji. Kalau yang ilmunya Pak Bos, lo perlu duit berapa? Tadi Mbak Lisa 100 miliar aja cuman privat 2 hari berturut-turut. Lo butuh berapa? Lo tinggal bikin takjub Allah aja. Oke Pak Haji. Kalau lo memang gak bisa sedekah ekstrim ya ibadah ekstrim. Tadi udah sedekah ekstrim Pak Haji? Iya, maksudnya lo tinggal yakin doang kan kalau memang lo udah sedekah. Tinggal yakin aja. Baik, pasti sama banyak bersyukur. Amin amin. Lo tuh syukurnya kurang banyak. Kebanyakan lo mikir, komen, ngeluh. Bisa gak diganti jadi jalanin, syukurin, nikmatin? Baik Pak Haji. Bisa? Bisa. Ya. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Tadi kalau Ibu tadi mimpi ada ular. Apa? Saya ketemu mimpi ini Pak Haji. Saya mimpi menghadiri acara kemenangannya Pak Prabowo Pak Haji. Ya berarti lo pengen terkabul. Terus tiba-tiba terakhir acara itu saya dipeluk sama Pak Hasim Joyadikusumo Pak Haji. Ya berarti lo pengen dapat duit 10 miliar. Amin Pak Haji, pasti amin Pak Haji, insya Allah amin Pak Haji. Iya, walaupun aslinya tuh artinya lo mau sial. Jangan Pak Haji. Bener, tuh artinya sial tahu. Tapi gue nggak ngomong sial. Berarti lo mau cair 10 miliar. Amin. Gitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi ucapan adalah doa. Baik. Jadi kalau ibu bapak lagi mimpi jelek, kalau bisa ngomongnya yang bagus-bagus. Iya.
Ya. Pak Haji, saya udah 5 kali ini pencerahan. Kemarin gue ikut tentang yatim di bandara yang umroh, kemudian ikut pencerahan di Mas Abi, Udah pernah? ikut kemarin ya. Mas Abi kaya gak rumahnya? Alhamdulillah kayak Pak Haji. Mobilnya 19, supercarnya 4. Ya, betul, Pak Haji. Waktu dia datang ke RDIY nggak punya rumah. Sekarang rumahnya 3.500 meter. Waktu dia datang ke RDIY nggak punya mobil. Iya betul. Betul? Betul. Setahun yang lalu. Sekarang mobilnya 19, supercarnya 4. Kalau Mas Abi bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Mbak Lisa sama Mas Abi hampir tiap hari privat. Ini aja selama bulan Ramadan tiap hari buka puasa sama saya terus. Nah, Bapak dan Ibu harus. Iya, yang paling spektakuler. Comot Iya Pak Haji, ilmunya. betul. Yang paling spektakuler tuh dia cair 100 miliar Pak Haji ya, Pak Haji. Ya. Ini Oke. besok Sabtu dia cair lagi 100 M Oh, dari Bang oke. dari Victoria. Lu juga harus. Amin amin Lu Pak Haji. cuma ngomong 2 hari kok, Bos. Lu Baik, Pak saksinya Kang Nur. Dia kan selalu laporan sama Kang Nur. Baik Pak Haji ya. Saya sama Pak Haji di Aston, saya sama Pak Haji di Alana, saya sama Pak Haji di Aston terus cuma 2 hari. Makanya paksain Bapak dan Ibu bisa privat biar ngomongnya leluasa, bebas. Kalau sekarang Bapak baru ngomong 2 menit, udah saya stop karena yang lain antri. Oke. Tadi tuh yang orang Makassar ngomong berapa lama tuh orang Makassar? 3 jam. Mosok lo enggak ya? Ya, Jadi baik. besok yang kita prioritasin yang sedekah 20 juta sama 10 juta nggak apa-apa ya. Nanti kan yang nggak sedekah juga saya prioritasin. Ya. Baik Pak Haji. Gak apa-apa kan? Jadi yang sedekah ekstrim dulu, yang 10 juta besok pagi-pagi di Aston. Nah nanti setelah udah habis yang sedekah 5 juta gitu. Nanti lama-lama yang nggak sedekah. Pak Haji, maaf Pak Haji, itu Astonnya jam berapa Pak Haji ya? Aston mana Pak Haji ya? Ya kan belum gue bayar, kan mesti dibayar dulu. Oh, Tempatnya, oke. booking. Aston banyak kan Pak Haji? Iya. Emang di Aston bisa gratis? Bisa nggak? Nggak bisa Pak Haji. Nggak bisa lah. Nanti bayar dulu berapa orang. Nanti gue hitung. Oke. Oh ada 12 orang. Ya udah bayar. Oke. Kayak di Grand Hyatt aja di Plaza Indonesia. Oke. Tapi enak santai kita ngobrol. Oke? Nanti dikabari Pak Haji.